Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sore hari ini saya ingin menyampaikan penerangan dan kegelapan. Ada 5 kegelapan, tetapi juga ada 5 cara bagaimana kita keluar dari kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah hubbud dunya. Hubbud dunya dzulumat. Mencintai dunia adalah kegelapan. Wasirajulaha at-taqwa. Sementara untuk keluar dari kegelapan dalam bentuk mencintai dunia, caranya adalah takwa. Jadi kita diperintahkan untuk beribadah, mengeluarkan zakat. Tetapi tidak setiap orang Islam bisa ibadah zakat, kan gitu ya. Artinya bagi mereka yang punya kelebihan harta. Apa artinya? Islam memerintahkan kita agar menjadi orang yang punya harta. Nah, kan kira-kira gitu kan. Nah, tetapi harta ini harus dikejar, harus dicari, tapi bukan tujuan. Nah, yang namanya hubbud dunia itu adalah kebalikan. Dia itu suka dunia dan kecintaan terhadap dunia melupakan ibadah. Kecintaannya kepada dunia melupakan kewajiban kepada Allah. Itu yang disebut dengan hubbud dunia. Dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut mati. Maka kata Nabi ini, sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik mempersiapkan bekal setelah mati. Sebaik-baik orang ya, ahsanukum isti'dadan lil maut. Kalau kita takut kepada Allah itu takutnya takut lalu menjauh atau mendekat. Nah, itu ya. Kan ada 2 Pak ya. Kita takut kepada macan. Kira-kira mendekat atau menjauh? Menjauh. Jauh. Tapi kalau takut kepada Allah itu harus mendekat. Jadi sama-sama ada perasaan takut, tapi kalau takutnya kepada orang yang atau sesuatu yang kita takuti secara fisik itu kita menghindar, menjauh. Tapi takwa dalam pengertian takut itu bukan kemudian menjauh dari Allah, tapi justru mendekat. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara pendekatannya? Kan gitu ya. Korupnya itu bagaimana? Pendekatannya itu ya dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan. Itu contoh, ini bicara harta ya. Ketika kita takwa kepada Allah terkait harta, maka kita wajib mencari harta, tetapi kemudian ketakutan kita kepada Allah itu jika harta yang kita miliki tidak disakati, kan gitu ya. Maka bentuk dari ketakutan kita kepada Allah adalah ada perasaan di dalam diri kita bahwa jika kita punya harta lalu tidak disakati. Nah, itu bentuk ketakutan kita terhadap harta. Lalu kemudian ketakutannya mendorong orang untuk berzakat. Itu kaitan dengan harta tadi itu. Yang kedua, kegelapan yang kedua adalah wadzabbu
Wa dzambu dzulumatun wasiraju lahu at-taubah. Dosa, perbuatan dosa itu kegelapan. Ketika orang melakukan perbuatan dosa maksiat, dia lagi gelap apa enggak? Orang biasanya nyebut gelap mata ya, gelap mata. Padahal matanya tidak gelap. Yang gelap adalah hatinya. Sering ya mendengar ya kata tobat. Apa sih tobat itu? Ketika orang mohon ampun itu logikanya orang yang telah apa? Mengakui salah. Berarti dia telah menemukan kesadaran. Orang tobat itu berarti orang yang telah menemukan kesadaran diri bahwa dia bersalah. Lalu minta ampun. Berarti dia akan kembali ke jalan yang maka taubat itu dari taba. Taba itu artinya kembali, Pak. Taba itu kembali, taubatan berarti kembali. Kembali menemukan kebenaran itu adalah cahaya. Ya. Maka ketika orang melakukan dosa, maka dia gelap. Ketika dia tobat menuju cahaya, terang. Nah, pertanyaannya, dosa kita banyak ya Pak, Bu? Banyak. Berarti kita harus juga banyak untuk bertobat, kan gitu ya? Apakah banyaknya dosa berbanding lurus dengan banyaknya taubat? Harusnya berbanding lurus. Pengakuan akan banyaknya dosa itu tidak imbang dengan ikhtiar untuk. Jadi tobat itu artinya kembali. Ketika orang tobat kembali, dia menemukan kesadaran bahwa dia telah melakukan kesalahan. Nah, dosa itu adalah kegelapan. Lalu cahaya untuk menerangi dan keluar dari kegelapan itu adalah taubat. Taubat yang benar itu sebenarnya tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha itu? Nasuha itu taubat yang murni, yang betul gitu ya. Yang sejati, yang hakiki gitu ya. Bukan kayak taubat sambal katanya. Syaratnya apa sih taubat nasuha itu? 3. 1, nyesal. Dia punya kemauan untuk tidak mengulangi lagi. Nah gitu ya, itu namanya taubat. Nah, yang ketiga, wal qabru dzulmatu. Kuburan itu kegelapan. Kuburan kegelapan. Enggak ada. Kuburan itu kegelapan. Lalu bagaimana cara menerangi yang gelap, sempit, pengap dan gitu ya? Wasirajulaha la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Penerangnya adalah membaca kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa saja kuburan itu menjadi luas, jembar, terang, nyaman. Nah, itu kan tergantung siapa penghuni kuburannya. Akhirat itu adalah kegelapan, wasirajulahu al-amalus shalih. Nah, akhirat itu nanti akan menjadi kegelapan. Tetapi akhirat ini menjadikan terang benderang jika orang menuju alam akhiratnya dengan banyak amal sholih. Tapi kalau yang dibawa amal salah gelap. Tapi kalau amal soleh terang. Karena itu sisa hidup kita ini, ya katakan sisa karena sudah tua kan. Ya saya kan sudah 50 ya sudah tua lah kira-kira kan, sisa lah kira-kira gitu ya. Mari kita manfaatkan untuk investasi jangka panjang. Investasi
jangka panjang dalam rangka untuk mencari nur, mencari cahaya agar akhirat yang kita dapatkan itu adalah terang. Itu dikatakan di amal soleh. Yang terakhir wasiratu dzulmatun. Sirat itu apa? Wawak. Jembatan apa ya? Wawotan. Wawat itu kan jembatan kecil gitu ya. Wasirat. Siratul mustaqim bisa digambarkan. Wasiratu dzulmatun. Ya. Wasiratu lahu al-yaqin. Nah, sirat itu kegelapan. Cahayanya, penerangnya adalah keyakinan. Coba. Keyakinan. Yakin Allah, yakin Rasulullah. Keyakinannya inilah yang kemudian membawanya kepada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah. Bentuknya apa? Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangan. Keyakinan itulah yang gelapnya wawotan itu akan menjadi terang. Mungkin sulitnya orang meniti jalan itu, ya, itu menjadi akan mudah. Makanya ada banyak kategori. Ada orang yang melewati itu seperti orang berjalan biasa. Kehidupan abadi akhirat itu penentunya sekarang. Kita akan mendapatkan apa? Nasibnya kayak apa? Ditentukan oleh sekarang dan di sini di dunia. Dan itulah Bapak dan Ibu sekalian, saya pribadi juga ya. Mari kita isi waktu-waktunya untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan manfaat untuk masyarakat sekitar kita. Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagian sebaik-baik manusia adalah manusia yang kehadirannya mampu memberi manfaat bagi orang lain. Ya. Orang lain itu lingkup yang terkecil keluarga kita, lingkupnya masyarakat sekitar kita. Karena memang nilai kebaikan orang itu pada nilai manfaat. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini juga nasihat Rasulullah. Salah satu nilai kebaikan orang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Orang itu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tarkuhu ma la ya'ni. Kemampuan orang untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Mari kita isi aktivitas harian kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, paparan materi untuk muhasabah saya dan panjenengan semuanya dalam rangka untuk mengingatkan hati kita masing-masing, berusaha untuk menjadi orang yang baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dengan harapan jika kita menjadi orang yang baik, maka insya Allah Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فإنك تهدي السبيل وتجبر الكثير وتهدي الفقير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب
صرف قلوبنا على طاعتك يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا اقضي حوائجنا اقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Punten nikan punten prasulaipun aturipun pangapunten wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.